Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Yang mana informasi ini resmi dari BKN teman-teman melalui surat edaran yang bersifat penting. Kita lihat di sini perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Yang terhormat, 1. Pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga. Kemudian yang kedua, pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021, bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2021 dan seleksi penerimaan P3K non-guru tahun 2021, yaitu, nah ini dia teman-teman jadwal dari penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021. Kita lihat yang pertama, pengumuman seleksi ASN, yaitu dijadwalkan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Nah, jadi antara 30 Juni sampai dengan 14 Juli ini adalah pengumuman teman-teman, yaitu pengumuman formasi dan juga syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar seleksi CPNS maupun P3K tersebut. Nah, jadi buat teman-teman tunggu saja informasi resmi dari instansi yang akan teman-teman lamar. Kemudian yang kedua yaitu pendaftaran seleksi ASN dijadwalkan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Nah, jadi pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K ini dilaksanakan selama 21 hari teman-teman ataupun 3 minggu, yaitu dimulai tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli. Nah, jadi untuk pendaftaran berdasarkan pemaparan dari Kemenpan RB ini akan dilaksanakan secara serentak teman-teman, baik itu CPNS maupun P3K. Yang mana pendaftaran ini dilakukan secara online yaitu melalui portal sscsnbkn.go.id. Nah, jadi buat teman-teman mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli ini sudah bisa mendaftar seleksi CPNS maupun P3K ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu dijadwalkan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2021. Nah, jadi nanti setelah teman-teman mendaftar seleksi CPNS ataupun P3K yang berakhir pada tanggal 21 Juli, kemudian pada tanggal 28 sampai dengan 29 Julinya ini adalah pengumuman seleksi administrasi. Nah, jadi nanti akan diketahui teman-teman siapa saja yang berhak lolos ke tahap selanjutnya ataupun siapa saja yang gagal ataupun tidak lolos seleksi administrasi ini. Kemudian yang keempat yaitu masa sangga, yaitu dijadwalkan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Nah, jadi ini masa sangga bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Nah, jadi apabila nanti teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, maka teman-teman bisa mengajukan sangga. Dan perlu diketahui, untuk pengajuan sangga ini adalah kesalahan yang berasal dari panitia, bukan dari kesalahan pelamar itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu jawab sangga, yaitu dijadwalkan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. Nah, jadi antara 30 Juli sampai dengan 8 Agustus ini adalah jawaban dari panitia teman-teman, apakah sangga yang sudah diajukan oleh pelamar ini ditolak ataupun diterima. Nah, jadi teman-teman pantau terus mulai tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus. Kemudian yang keenam yaitu pengumuman pasca sangga, yaitu dijadwalkan pada 9 Agustus 2021. Nah, jadi ini pengumuman akhir teman-teman, yaitu setelah ada beberapa pelamar yang mengajukan sangga, kemudian panitia ini merilis kembali nama-nama yang berhak mengikuti ujian seleksi selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi pada tanggal 9 Agustus ini sudah fix teman-teman pelamar-pelamar yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Kemudian yang nomor 7 yaitu pelaksanaan SKD ataupun seleksi kompetensi dasar, yaitu dijadwalkan pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Nah, jadi buat teman-teman persiapkan mulai dari sekarang, baik itu persiapan materi ataupun persiapan kesehatan. Kemudian yang nomor 8 yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non-guru, dijadwalkan setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik. Nah, jadi pelaksanaan seleksi P3K non-guru ini dilaksanakan setelah SKD selesai teman-teman. Kemudian yang nomor 9 yaitu pengumuman hasil SKD, yaitu dijadwalkan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2021. Nah, jadi nanti pada tanggal 17 sampai dengan 18 ini adalah pengumuman teman-teman, pengumuman dari hasil SKD, siapa saja yang berhak lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian yang nomor 10 yaitu persiapan pelaksanaan SKB. Nah, ini adalah seleksi kompetensi bidang. Ini sudah menjurus ke bidangnya masing-masing teman-teman. Ini dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021. Kemudian yang nomor 12 yaitu penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi P3K non-guru, yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember tahun 2021. Nah, jadi ini adalah pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB teman-teman, yang mana kita tahu sendiri untuk SKD ini bobotnya adalah 40%.
50%, sedangkan SKB ini adalah 60%. Nah, jadi nanti hasil integrasi tersebut nantinya akan diumumkan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember tahun 2021. Kemudian selanjutnya yaitu pengumuman kelulusan, yaitu dijadwalkan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Desember tahun 2021. Nah, jadi pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 Desember ini sudah diketahui teman-teman siapa saja peserta yang dinyatakan lolos. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu masa sangga dijadwalkan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak puas dengan hasil kelulusan yang diumumkan oleh instansi, maka teman-teman bisa mengajukan sangga yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember. Kemudian selanjutnya yaitu jawab sangga yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 29 Desember tahun 2021. Nah, jadi pada tanggal 20 sampai dengan 29 Desember ini adalah jawaban dari pihak panitia teman-teman, apakah sanggahan pelamar ini diterima ataupun ditolak. Kemudian yang nomor 16 yaitu pengumuman pasca sangga yaitu pada tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengisian DRH yaitu daftar riwayat hidup pemberkasan bagi pelamar yang sudah dinyatakan lolos yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Kemudian yang selanjutnya yaitu usul penetapan NIP yaitu dijadwalkan pada tanggal 19 Januari sampai dengan 18 Februari tahun 2022. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Jadwal seleksi P3K guru akan disampaikan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mengacu pada surat ini. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Nah, jadi ini adalah jadwal seleksi CPNS dan P3K non-guru teman-teman. Kemudian untuk jadwal seleksi P3K guru ini akan disampaikan secara terpisah teman-teman oleh Kemendikbud dan mengacu pada surat ini. Nah, jadi kemungkinan besar ini akan sama jadwalnya teman-teman, yaitu pendaftaran akan bersamaan yaitu pada tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli tahun 2021. Nanti kami akan infokan lebih lanjut teman-teman untuk pendaftaran seleksi P3K guru ini. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.